Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tahun Baru di Hutan Terlarang oleh Bang Esot. Sebelum melihat ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Tahun baru di hutan terlarang. Malam itu, Jumadi diarak oleh warga kampung Ciliman ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Lengannya dirantai ke belakang punggung. Sesekali warga mencacinya dengan sebutan orang gila lantaran memakan hidup-hidup hewan ternak warga. Akhir-akhir ini, warga memang sempat dibingungkan oleh kematian hewan ternaknya, seperti kerbau yang mati dengan bekas luka gigitan di kelaminnya, ayam yang terburai ususnya, bebek yang hanya menyisakan kulit dan bulu, kambing dengan sisa gigitan di lehernya. Awalnya, warga menduga kalau hal itu adalah ulah kucing hutan yang sering masuk ke perkampungan. Ternyata itu semua ulah Jumadi. Seorang warga kebetulan memergokinya sedang mencabik-cabik perut kambing dengan giginya seperti seekor macan. Semenjak ditinggalkan istrinya karena masalah ekonomi, Jumadi memang menjadi pribadi yang sangat tertutup. Bengkel motor miliknya sudah tidak diurus lagi. Ia jarang bergaul dengan warga dan lebih sering berdiam diri di rumah. Warga menyangka kalau Jumadi sedang depresi. Pernah beberapa kali seorang ustadz mendatangi rumah Jumadi untuk memberi nasihat kerohanian. Ternyata nasihat-nasihat itu tidak mempan. Jumadi tetap menjadi orang yang pendiam hingga menjadi gila. Telapak kaki kiri Jumadi berdarah menginjak duri. Beberapa kali ia mendapat dorongan kasar dari salah seorang warga di belakangnya. Mereka berduyun-duyun mengarah Jumadi ke hutan. Cahaya senter yang mereka bawa berayun-ayun dari kejauhan. Dasar gila, mati aja kau di hutan. Gak usah balik lagi ke kampung. Dasar sama masyarakat. Umpatan demi umpatan dilemparkan pada Jumadi. Tubuhnya yang kurus krempeng tersungkur ke tanah. Kakinya tak sanggup lagi untuk berjalan. Rasa sangat perih. Seorang lelaki berbadan kekar menarik ujung baju Jumadi yang lusuh dan bau. Ia memaksa Jumadi untuk berdiri dan terus berjalan. Seorang lelaki lainnya malah memukul kepala Jumadi dengan kepalan tangan. Ada juga yang menendang bokongnya hingga kembali tersungkur. Jumadi semakin dibawa masuk ke dalam hutan yang gelap dengan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Hutan yang jarang sekali dikunjungi warga karena terkenal dengan keangkerannya. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah tua yang besar di tengah hutan. Rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu dibangun oleh sebuah lembaga konservasi hutan. Pernah ditempati beberapa tahun saja oleh para peneliti dari kota, namun kemudian ditinggalkan begitu saja. Dindingnya terlihat sudah sangat tua dan rapuh. Ada 3 tiang penyangga di bagian depan. Terlihat 2 jendela di bagian depan rumahnya dan 2 buah kursi kayu yang sudah dijalari tanaman liar. Ruangannya gelap, tidak ada lilin, apalagi listrik. Hanya ada sisa-sisa kabel dan tiang listrik tua di belakang rumah. Dulu, rumah itu dibangun untuk menunjang kegiatan para peneliti di hutan. Jumadi didorong paksa untuk masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Wajahnya ketakutan. Ia meminta ampun pada warga, namun tak seorang pun mau mendengarkannya. Dari belakang kerumunan warga, seorang lelaki kurus yang mengenakan baju oblong warna hitam mendekat sambil membawa rantai berukuran 2 meter. Ia menyeret Jumadi ke dalam sebuah kamar. Diikuti kerumunan warga lainnya. Ia lingkarkan rantai ke teralis jendela dan menggemboknya. Kemudian, ujung rantai satunya diikatkan ke pergelangan tangan Jumadi. Apa kita nggak terlalu sadis, Pak? Tanya salah seorang warga yang iba melihat Jumadi. Tidak, ini cara yang baik agar dia tidak berkeliaran lagi di kampung dan memakan hewan ternak kita. Timpal salah satu dari mereka. Kalian jangan khawatir, Jumadi akan tetap kita kasih makan. Setiap hari kita akan antar makanan ke rumah ini.
ujar lelaki yang sedang mengikat lengan Jumadi. "Mampus kau Jumadi," umpat warga lainnya. Setelah selesai diikat, Jumadi ditinggalkan begitu saja oleh warga. Cahaya senter perlahan menjauh dan meredup. Pintu kamar ditutup rapat. Jumadi duduk sendiri di dalam kegelapan. Ia mendengar suara pintu rumah ditutup rapat. Jumadi menangis sambil berteriak meminta tolong. Ia ketakutan. Ia menarik-narik lengannya yang dirantai sampai pergelangan tangannya lecet. Semuanya sia-sia. Jumadi sudah dianggap gila oleh warga dan harus diasingkan. Keesokan harinya, Sardi, seorang pengembala kambing, diperintah oleh warga Ciliman untuk mengantarkan makanan kepada Jumadi. Ia membuka pintu rumah yang seketika bersuara keras karena engselnya sudah tua. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju kamar tempat Jumadi diikat. Ia menyisir rantai yang berisi nasi dan tahu yang hanya direbus. Kedua matanya menyisiri ruangan rumah yang kotor dan dipenuhi tanaman liar. Setelah membuka pintu kamar, ia melihat Jumadi sedang duduk sambil menundukkan kepala. Rambutnya yang sebahu menutupi wajah. Ada bercak darah kering di kedua telapak kakinya. Jendela di atas kepalanya terbuka, memancarkan cahaya matahari. "Jumadi, aku bawa makanan buat kamu," kata pengembala kambing sambil terbata-bata. Ia menelan ludahnya sendiri saking takutnya. Jumadi tidak menjawab. Ia terlihat seperti sedang tidur dalam keadaan membungkuk. Perlahan Sardi mendekat. Ia jongkok di depan Jumadi. Ia kemudian membuka rantai nasi dengan terburu-buru. Sesekali matanya melirik ke arah Jumadi. Nasi dan tahu rebus ia taburkan di atas plastik hitam. Kemudian bergegas bangkit untuk pulang. "Daging mentah." Langkah Sardi terhenti saat mendengar suara Jumadi. Ia menoleh ragu-ragu. "Gak ada daging mentah," jawab Sardi ketakutan sambil melanjutkan langkahnya. Sardi buru-buru keluar dari kamar. Ia bergidik ngeri melihat keadaan Jumadi. Sesaat kemudian, Jumadi mendongakkan kepalanya. Ia meringsu dengan bokongnya mendekat ke arah makanan, lalu terbaring di lantai. Ia makan langsung dengan mulutnya, seperti seekor kucing, karena lengannya masih terikat rantai di belakang punggungnya. Di atas lantai yang penuh debu, matanya tak sengaja melihat sebuah kawat tergeletak tepat di depannya. Ia menyingkirkan plastik nasi itu dengan kepalanya, lalu berusaha meraih sebuah kawat dengan menggunakan kaki. Dua kakinya menggapai-gapai. Setelah berusaha, akhirnya ia bisa meraihnya. Kawatnya ia jepit menggunakan jari-jari kaki, berjongkok sambil menyodorkan kawat ke belakang punggung. Jemari tangannya berhasil meraih kawat. Ia berusaha mengorek lubang gembok dengan kawat. 1 jam berlalu. Dia berhasil membuka gemboknya. Kemudian, ia coba membuka gembok satu lagi yang mengikat pergelangan lengannya. Kawat yang ia gunakan sempat patah, tapi masih bisa digunakan. Beberapa saat kemudian, gembok itu berhasil dibuka juga. Jumadi tersenyum mengerikan, menampakkan giginya yang penuh dengan noda hitam. Keesokan paginya lagi, Sardi mengantarkan makanan. Ia mengikat 2 ekor kambingnya di halaman rumah. Betapa terkejutnya saat ia tidak menemukan Jumadi di dalam kamar. Sesaat sebelum ia hendak berlari, sebuah rantai mencekik lehernya dari belakang. Jumadi lalu menusuk Sardi dengan sebilah bambu runcing. Bambu itu tepat mengenai perutnya. Ia lalu menggigit leher Sardi dengan sangat buas, seperti seekor singa yang sudah berbulan-bulan tidak makan. Sardi kejang-kejang. Tak berselang lama, ia tak bergerak. Ia mati. Jumadi kemudian menyeret tubuh Sardi ke halaman rumah. 3 tahun kemudian, Safira mengayuh sepeda gunungnya. Ia berusaha mengejar Daus yang sudah melaju lebih jauh darinya. Berkali-kali, ban depan sepeda Safira menghantam akar pohon sebesar lengan orang dewasa.
Itu membuat sepeda yang ia kendarai terpental-pental. Untungnya, ia masih bisa mengendalikannya. Ia mencoba untuk mengatur napas, membetulkan posisi helm dengan tangan kiri. Sepedanya terseok-seok melewati jalan berlumpur. Ia terus mengikuti jalan setapak yang memang sering digunakan untuk bersepeda. Daus, tungguin gue dong. Daus malah mempercepat laju sepedanya. Ih, nyebelin. Jangan jauh-jauh dari perkemahan, woi. Teriak Safira. Ia kembali mempercepat laju sepedanya. Kedua matanya sesekali melirik ke arah kanan. Banyak pepohonan besar dengan daun-daunnya yang basah dari sisa guyuran hujan semalam. 3 ekor monyet berkelantungan di dahan pohon. Monyet-monyet itu memerhatikan Safira yang sedang mengayuh sepeda. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan laju sepedanya. Safira melihat sepeda Daus tergeletak begitu saja di tanah. Tapi tak ada Daus di sana. Daus. Ia turun dari sepedanya. Safira lalu berjalan perlahan mencari Daus. Ada jejak kaki di atas rumput yang juga masih basah. Jejak-jejak itu menuju ke arah semak-semak yang lebat. Lo ngerjain gue ya? Wajah Safira terlihat siaga. Ia terus menyebarkan semak-semak yang lebat, berharap menemukan Daus di baliknya. Daus, jangan bercanda lah. Males gue. Sesaat kemudian, Safira menemukan Daus. Ia sedang duduk di atas rumputan sambil membungkuk. Daus. Perlahan, kepala Daus terangkat. Namun seperti ada yang berbeda dari perangainya. Kedua matanya itu memandangi Safira dengan penuh makna. Lari sayang, kata Daus lirih. Tubuhnya lalu terguling ke tanah. Sebilah linggis menancap di punggung Daus. Pemandangan itu membuat Safira berteriak begitu keras. Ia lari terbirit-birit. Segera ia meraih sepedanya, menunggangi dan mengayuh pedalnya sekuat tenaga. Safira menangis terisak-isak. Sedangkan di belakang, Jumadi terlihat sangat gesit berlari. Ia mengejar Safira sambil tertawa. Sebilah linggis di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam batu. Batu itu ia lempar sekuat tenaga dan tepat mengenai punggung Safira. Seketika wanita itu terguling ke tanah. Sepeda yang ia tunggangi masuk ke semak-semak. Tolong! Teriak Safira. Ia mencoba untuk bangkit. Jumadi berlari mendekatinya. Ia masih tetap tertawa. Ia kemudian menghantam leher Safira dengan badan linggis. Satu sabetan, tapi itu berhasil membuat Safira tak sadarkan diri. Jumadi lalu menyeretnya. Lelaki gila itu semakin buas. Air liur terlihat keluar dan menetes dari sudut mulutnya. Rambutnya panjang sebahu, tapi sudah botak di bagian tengah. Ia mengenakan singlet hitam yang dirangkap ke meja tanpa dikacingkan. Celana panjang hitamnya penuh lumpur. Jumadi tidak menggunakan alas kaki. Telapak kakinya tebal karena sudah terbiasa tanpa alas kaki kemana-mana. Baju bagian punggungnya basah oleh keringat. Bahkan keringat yang keluar dari badannya berbau amis. Ia terus melangkahkan kakinya sembari menyeret tubuh Safira. Ia sambil bernyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Suara Jumadi parau meski nadanya pas, bahkan terkesan menakutkan. Sesaat, lirik lagu tersebut berganti dengan siul. Perlahan, mata Safira mulai terbuka, tapi badannya lemas. Bahkan, ia tidak bisa menggerakkannya. Samar-samar ia mendengar siul nyanyian lelaki yang menyeretnya. Jumadi berjalan ke tempat semula Daus ditusuk. Safira lalu digeletakkan tepat di depan mayat Daus. Samar-samar, Safira melihat lelaki itu menggigit leher kekasihnya. Ia tampak mengunyah sesuatu. Astaga,
Itu daging dari leher Daus. Wisnu melemparkan smartphone ke atas kasur. Ia kecewa menerima pesan kalau interview kerjanya ditolak. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya sambil mengembuskan nafas berat. Sudah 1 bulan semenjak dia lulus dari kampusnya dan belum mendapat kerjaan. Semua lamarannya ditolak oleh perusahaan. Targetnya sebelum tahun baru, ia harus segera dapat pekerjaan. Ia meraih kembali smartphone-nya, membuka aplikasi pencari kerja. Scroll terus ke bawah. Di sana tertera sebuah lowongan kerja menjadi tim investigator atau dalam bahasa sederhananya menjadi seorang detektif. Wajahnya sumringah. Menjadi seorang detektif adalah cita-citanya sejak kecil. Ia yakin bisa menjalankan profesi itu dengan baik karena dia sering menonton kartun detektif Conan. Selain itu, dia juga suka menonton film-film detektif seperti Shutter Island, Searching, Memento, dan Sherlock Holmes. Waktu SMA pun, ia pernah memecahkan sebuah kasus hilangnya spidol guru. Jadi dia yakin bisa diterima untuk menjadi detektif. Segera, dia keluarkan laptop dari dalam lemarinya, menyiapkan CV dan surat lamaran, lalu mengirimkannya ke email tersebut. Wisnu tersenyum sambil berdoa dalam hati, semoga ia bisa diterima. Bukan kenapa-napa, ia malu pada kedua orang tuanya kalau terus-terusan menganggur. Walau sebenarnya, mereka tak pernah menuntut agar Wisnu cepat bekerja. Wisnu, makan malamnya udah siap nih, sini turun. Terdengar suara ibunya memanggil. Iya mah. Di ruang makan, Wisnu lumayan terkejut melihat seorang wanita yang asing baginya duduk di meja makan bersebelahan dengan ayahnya Wisnu. Oh, kenalin, ini anak temannya Mama, namanya Ika. Iya, Wisnu. Ia menjabat tangan Ika sambil tersenyum. Mama bawa Ika ke sini biar kalian saling mengenal. Siapa tahu cocok. Kamu kan udah jomblo lama banget. Ibu Wisnu menyodorkan nasi pada Ika dan menyendokkan sepotong rendang sapi untuknya. Wisnu terlihat grogi. Sudah 4 kali mamahnya membawa perempuan ke rumah, tapi tak satu pun yang menarik di mata Wisnu. Dan sekarang wanita ini, ia terlihat sederhana. Penampilannya tidak neko-neko. Rambutnya sebahu, mengenakan baju kotak-kotak biru lengan panjang. Sesekali, wanita itu tersenyum pada Wisnu. Oh iya mah, Pak. Wisnu barusan ngelamar kerja lagi. Oh iya, timbal ayahnya yang sedang menggigit daging sapi. Jadi apa nak? Tanya ibu Wisnu. Detektif mah. Seketika, gelak tawa meledak di meja makan. Sampai-sampai Bapak Wisnu tersendak makanan. Untung saja, ia langsung minum air. Wah, keren itu, ujar Ika dengan wajah sumringah. Aku suka nonton film-film detektif dan ngebayangin kalau bisa jadi detektif suatu saat, tambahnya. Emang ada lowongan kerja kayak gitu? Tanya Bapak Wisnu. Ia mengelap sisa makanan dengan tisu di sekitar bibirnya. Adalah, Pak. Aku nemu di internet. Ya wis, semoga keterima ya nak. Ibu Wisnu menyodorkan segelas air putih pada Wisnu. Amin. Oh iya Ika, kamu suka detektif juga ya? Mereka menikmati makan malam. Suara sendok beradu dengan piring memenuhi ruangan makan. Wisnu merasa nyambung mengobrol dengan wanita yang baru ia kenal. Setelah mendapat telepon panggilan interview, Wisnu sangat bersemangat untuk menghadirinya. Ia mengajak Ika, yang akhir-akhir ini hubungan mereka semakin dekat. Mungkin karena Wisnu merasa satu hobi dengan Ika. Lagi pula, Ika adalah wanita yang baik dan perhatian. Wisnu merasa nyaman di dekatnya. Ia dipanggil ke dalam sebuah ruangan interview. Sementara Ika menunggu di lobi. Di dalam ruangan itu, ada 2 orang kandidat lainnya. Dua-duanya perempuan.
Yang satu terlihat tomboy, mengenakan jaket jeans hitam dan celana levis serta sepatu Converse. Dengan perempuan yang satunya mengenakan rok biru dan baju kaos pink, terlihat lebih feminim. Wajahnya juga oriental. Bolehlah dikatakan mirip anggota girl band asal Korea Selatan. Putih, mulus, tinggi semampai, dan murah senyum. Wisnu bahkan melihatnya tersenyum terus dari semenjak ketemu di lobi. Berbeda dengan perempuan yang tomboy, dia terlihat lebih serius dan siap menjadi detektif handal. Wisnu tahu kalau posisi ini hanya butuh 2 orang saja. Jadi akan ada 1 orang yang gugur. Ia sangat percaya diri kalau akan diterima di perusahaan itu karena dialah satu-satunya lelaki yang mengikuti interview. Bapak HRD di depannya bertubuh kurus, mengenakan kemeja putih sederhana. Kemeja itu terlihat transparan sehingga menampakkan kaos singletnya. Ia tidak mengenakan dasi. Sebuah pulpen terselip di saku kemejanya. Wajah Bapak HRD terlihat ramah. Matanya sendu seperti mengantuk. Tapi memang bawaannya seperti itu. Di hadapannya sudah ada tumpukan map CV para kandidat yang ia print tadi pagi. Oke, bentaknya sambil menggebrak meja memecah keheningan, tapi mengagetkan semua kandidat di depannya. Perempuan yang feminim hampir saja terjengkang dari tempat duduk. "Iya Pak," timpal Wisnu. "Iya apanya?" balas Bapak HRD. Wisnu celingukan, tidak bisa menjawab. Perempuan feminim di sampingnya menutup mulut, menahan tawa. "Jadi, kalian mau jadi detektif?" "Iya Pak," jawab Wisnu. "Iya apanya?" balas Bapak HRD. Mau jadi detektif." "Ya nggak usah dijawab kali, itu kan basa-basi." Bapak HRD malah bercanda. "Saya mulai dari mana ya?" Bapak HRD membuka lembaran CV di hadapannya. "Vika Viola Anastasia." "Saya Pak," jawab perempuan tomboy dengan tegas dan tatapannya tajam. "Hobi kamu apa?" "Berburu babi Pak, saya tangguh, bisa berkelahi, dan dapat memecahkan berbagai kasus. Saya juga pernah ikut komunitas detektif di kampus saya," jawabnya dengan jelas dan tegas. "Hebat," Bapak HRD mengacungkan jempol. "Afriana Maiskara Sudarjono. Ribet nama kamu, panggilannya apa?" Perempuan feminim itu malah tersenyum. "Panggil saja saya Kim." "Kim?" Bapak HRD mengerutkan dahi. "Jauh banget." "Ya, itu nama Korea saya, he." "Hobi kamu apa?" "Nonton anime Pak. Saya suka nonton Saitama, Naruto, Boruto, Anohana the Flower, Angel Beats, Kobits, Ayori Aochi, Nankoi, dan..." Cukup. Bapak HRD pengap mendengar ocehan Kim. "Selain nonton anime, ada lagi?" "Oh, tentu. Saya suka boyband dan girl band Korea." "Oke, cukup." Wajah Bapak HRD tampak kelelahan. Wisnu, sekarang hobi kamu apa?" "Siapa? Saya suka baca novel detektif seperti Sherlock Holmes dan menonton film-film detektif yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Saya yakin kalau saya layak mendapatkan pekerjaan ini." "Oke, udah tahu kan kalau hanya 2 kandidat yang diterima di perusahaan ini. Kami butuh orang-orang profesional untuk menangani kasus yang sangat sukar dipecahkan. Nanti yang keterima akan mendampingi 3 orang detektif senior di perusahaan ini untuk memecahkan sebuah kasus hilangnya perempuan bernama Safira dan kekasihnya Daud di hutan dekat kampung Ciliman." 3 kandidat itu mengangguk paham. "Baik, setelah saya pertimbangkan, yang diterima di perusahaan ini adalah Wisnu dan Kim." Wisnu dan Vika terheran-heran.
kenapa Kim diterima. Tapi mereka tidak mau banyak protes. Vika akhirnya pamit dari ruangan itu dengan wajah kesal dan tidak terima. Kenapa saya pilih Kim? Jadi detektif itu pekerjaan yang jenuh. Sedikit banyak Kim bisa menjadi teman penghibur di sana, kata Bapak HRD sambil tertawa. Ia meraih ke telepon. Ya, tolong suruh 3 detektif senior menghadap ke ruangan saya ya. Boleh tanya sesuatu, Pak? Wisnu mengacungkan lengannya. Iya. Nama Bapak siapa? Saya tidak mau memberitahu nama saya. Cari tahu sendiri. Itu latihan awal kamu buat jadi detektif. Dan cerita tentang tahun baru 2 Tante Larang pun bersambung. Bagi kayaknya masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton tahun baru 2 Tante Larang di part selanjutnya.